Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Zhong Liwu tidak mencurigai Nang Gongwan. Itu adalah situasi yang normal. Seberapa mudahkah itu membahayakan dua Feng Hao dulu? Zhong Liwu mengaku dan bertanya, penemuan apa lagi yang kamu dapatkan? Nang Gongwan menjawab, ya pemimpin sekte, kami sepertinya telah melihat beberapa orang dari Akademi Shrek. Siapapun yang membantu Feng Hao dulu itu sepertinya berasal dari Shrek. Kami melihat salah satu sinyal mereka, karena itu kami tidak berani lagi. Karena kami takut jatuh ke dalam perangkap mereka. Akademi Shrek. Zhong Liwu sedikit tergerak ketika mendengar kata-kata ini. Selama ini Gereja Roh Kudus merasa bahwa musuh terbesar mereka bukanlah sekte tubuh, tetapi Akademi Shrek. Akademi Shrek telah ada selama ribuan tahun. Selain itu, mereka memiliki siswa dari seluruh dunia. Banyak tokoh militer di 3 kekaisaran asli Brunei dahulu berasal dari Akademi Shrek. Ketika Shrek mengumumkan keinginan mereka untuk mengirim siswa, hal yang sangat luar biasa bisa terjadi. Itu sebabnya kekaisaran Ryu gagal ketika mereka memulai perang pertama. Intervensi Shrek telah membuat semuanya sia-sia. Sudah beberapa waktu sejak perang ini dimulai, meskipun Akademi Shrek tidak secara terbuka bergabung dalam perang. Dewa Kematian Dolo mengklaim bahwa seseorang dari Akademi Shrek telah melakukan intervensi selama insiden pegunungan Mingdo. Sekarang ada orang-orang dari Akademi Shrek di sini juga. Nang Gongwan dan Samaran Dolo berdiri di satu sisi dan diam-diam menunggu ketika Zhong Liwu merenung. Apakah kamu jelas melihat apa jiwa bela diri orang yang dari Akademi Shrek? Zhong Liwu bertanya. Nang Gongwan menjawab, aku hanya melihat satu. Itu dari Dolo Transcendent. Jiwa bela dirinya adalah Phoenix Emas. Kemampuannya sangat hebat. Bahkan jika aku menantangnya untuk berduel, aku akan ragu untuk mengalahkannya. Phoenix Emas, Dolo Transcendent, Yan Shaoze. Ekspresi dingin muncul di wajah Zhong Liwu. Yan Shaoze, Phoenix Dolo bercahaya. Dia sebenarnya pribadi di sini. Sepertinya Akademi Shrek akan turun tangan. Saat dia selesai berbicara, ekspresi Zhong Liwu berubah semakin suram. Meskipun Akademi Shrek tidak lagi memiliki limit Dolo, Gereja Roh Kudus tidak pernah sekalipun membiarkan penjaga mereka melawan Shrek. Meskipun Gereja Roh Kudus berada di puncaknya sekarang dan bahkan memiliki 2 limit Dolo, mereka tidak punya rencana untuk menyerang Akademi Shrek secara langsung. Ini terutama benar karena Akademi Shrek telah memaksa hutan Stardom mundur. Belum lama ini semakin meningkatkan reputasi Akademi Shrek sebagai akademi top di benua. Meskipun Gereja Roh Kudus tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, hutan Stardo masih merupakan hutan monster roh nomor 1 di dunia. Dari 10 besar monster roh, 5 berada di hutan Stardo. Ini bahkan termasuk dewa binatang Litian. Meski begitu, tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkan kota Shrek. Itu menunjukkan betapa kuatnya kota Shrek. Gereja Roh Kudus cepat atau lambat akan berurusan dengan Akademi Shrek, namun mereka tidak berniat menggunakan kemampuan mereka untuk menghadapinya secara langsung. Mereka ingin meminjam kekuatan Kekaisaran Ryu. Tidak peduli seberapa kuat Akademi Shrek, itu masih merupakan Akademi Master Roh. Meskipun Akademi Shrek telah banyak berinvestasi dalam alat-alat jiwa dalam beberapa tahun terakhir, Zhong Liwu masih merasa itu tidak cukup. Mungkinkah mereka bisa mengejar ketertinggalan dengan begitu cepat? Tidak peduli bagaimana kota Shrek yang tak tertembus, mereka tidak akan bisa bertahan hidup jika Zhong Liwu memimpin beberapa lagi unsur jiwa untuk menyerang mereka dan menembakkan meriam jiwa stasiun kelas 9 ke arah mereka. Namun Zhong Liwu sedikit tertekan karena Ye Shisui dan Long Xiaoyang mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerang Akademi Shrek secara langsung. Tidak peduli apapun itu, tanpa dukungan mereka berdua, Zhong Liwu tidak berani membuat rencana untuk menyerang Akademi Shrek. Karena mereka ada di sini, kita akan membiarkan mereka mendatangi kita. Marshal Lin Hai. Zhong Liwu berbalik ke arah Lin Hai. Lin Hai segera berdiri dan dengan hormat berkata, Guru Kekaisaran, tolong beri aku perintahmu. Zhong Liwu berkata, suruh anak buahmu lebih berhati-hati dan tingkatkan pengawasan. Setelah kamu menemukan sesuatu, beritahu aku dengan cepat. Aku ingin melihat apa yang dilakukan oleh Yan Shaoze. Ya, Lin Hai dengan hormat mengakui kata-katanya.
Zhongli menoleh ke Nanggong Wan dan berkata, "Nanggong, Samaran, pergi dan istirahat. Kalian berdua telah melakukannya dengan baik kali ini, dengan membawa kembali berita penting, namun jangan kejar musuh kita di masa depan. Akar mistik sangat licik. Begitu kalian jatuh ke dalam perangkap mereka, kalian akan berada dalam masalah besar. Kalian berdua penting bagi gereja. Aku harap tidak ada yang terjadi pada kalian. Terima kasih atas perintah Anda." Nanggong Wan dan Samaran Dolo membungkuk pada saat yang bersamaan. Zhongli melambaikan tangan dan berkata, "Baiklah, kalian berdua bisa kembali." "Baiklah, pemimpin sekte." Nanggong Wan dan Samaran Dolo berbalik dan pergi. Tepat ketika mereka mencapai membuka tenda, Zhongli tiba-tiba memanggil, "Tunggu sebentar." Nanggong Wan dan Samaran Dolo berhenti. Samaran Dolo menegang, tapi itu tidak jelas. Zhongli berkata, "Samaran Dolo, kamu sudah mandek selama beberapa tahun. Berhentilah berpikir tentang bermain dengan wanita. Bekerja lebih keras, meskipun jiwa bela dirimu tidak terlalu kuat. Itu sangat istimewa jika kamu bisa menjadi Dolo Transcendent di masa depan. Itu akan sangat membantu gereja." "Pemimpin sekte, Anda juga tahu bahwa sulit untuk menumbuhkan belatung iblisku. Bukannya aku tidak bekerja keras, hanya saja maggot iblisku belum bisa mendapatkan apa-apa dari melahap roh manusia biasa. Setelah aku menjadi Feng Hao Dolo, aku hanya bisa mencapai sesuatu jika aku melahap roh Feng Hao Dolo. Mengapa Anda tidak memberiku beberapa sumber daya ketika perang berlanjut?" Samaran Dolo tertawa. Zhongli mengerutkan alisnya dan berkata, "Cukup dengan itu. Gereja masih memiliki keunggulan untuk roh Feng Hao Dolo. Bahkan jika maggot iblismu melahap roh mereka itu, akan membutuhkan lebih dari satu atau dua untuk membantu meningkat. Sungguh sia-sia. Meskipun kita adalah makhluk jahat, berhentilah mencoba menggunakan jalan pintas untuk mencapai tujuanmu. Bekerja keras pada kultivasimu. Kamu juga dapat meningkat dengan cara itu. Lihatlah Nanggong, dia sudah peringkat 93. Ketika dia mencapai peringkat 94, gereja akan mengubah sumber daya ke arahnya dan dengan cepat membantunya menjadi Dolo Transcendent. Jika kamu tetap dalam kondisimu saat ini, kamu hanya dapat tetap sebagai salah satu penatua yang buruk yang kita miliki." "Ya, aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja lebih keras." Samaran Dolo berkata sedikit canggung. "Kalian bisa pergi." Zhongli memberi isyarat lagi. Samaran Dolo merasa seolah-olah dia telah diberi kesempatan besar dan berjalan keluar dengan Nanggong Wan. Setelah keluar dari tenda komandan, Nanggong Wan dan Samaran Dolo saling memandang. Tampilan yang awalnya menyeramkan di mata Samaran Dolo menjadi lebih jelas, dan dia mengangguk dengan lembut. Nanggong Wan membawanya ke kiri. Tenda mereka tidak jauh. Samaran Dolo yang sebenarnya telah mati di tangan Penatua Song. Tanpa ragu, Samaran Dolo sekarang adalah tiruan. Ya, itu adalah Wo Yuhao yang menirunya. Ketika Zhongli memanggilnya sebelumnya, Wo Yuhao tegang. Dia jelas tahu bahwa jika dia terekspos di area inti dari pangkalan, dia akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri dari pemimpin sekte Gereja Roh Kudus. Bahkan jika dia memiliki perlindungan dari skala terbaik di Tian. Nanggong Wan mengirim Samaran Dolo ke tendanya sebelum berbicara melalui kekuatan jiwanya. "Kapan kamu akan menghilangkan segelku?" Wo Yuhao berkata, "Ketika kita menyelesaikan misi ini, kita akan menghilangkan segel. Shrek bukan Gereja Roh Kudus. Kami akan menepati janji. Selama kamu bekerja sama dengan kami tidak akan menyakitimu. Kami bahkan akan membantumu menjaga kepura-puraan. Ketika kamu menyelesaikan misi ini, kamu akan bebas untuk terus menjadi penatua Gereja Roh Kudus. Tentu saja apapun yang ingin kamu lakukan di masa depan, itu akan menjadi urusanmu. Namun jika kamu terus menyakiti orang lain, kamu akan mendarat di tangan kami lagi." Nanggong Wan tertawa getir saat dia mengangguk. Dia menuju ke tenda Wo Yuhao sebelum berbalik dan pergi. Dia tidak sepenuhnya percaya pada Wo Yuhao, namun tidak mempercayai Wo Yuhao tidak berarti bahwa dia tidak percaya pada akademi Shrek. Reputasi Shrek di benua ini sangat terkenal. Sebelumnya, Yan Shaozi dan Penatua Song telah menjamin bahwa dia akan diberikan kebebasan jika dia membantu mereka menyelesaikan misi ini. Saat ini, segel dalam tubuh Nanggong Wan ditempatkan oleh Wo Yuhao menggunakan penunjuman setelah Yan Shaozi menyedot kekuatan jiwanya. Sebenarnya, pembatasan itu tidak mematikan, tapi akan sangat menyakitkan jika dipicu. Lagi pula kultivasi Wo Yuhao tidak terlalu jauh darinya. Segel ini hanya akan berlangsung selama 3 hari juga. Tentu saja Nanggong Wan tidak tahu semua ini. Dia hanya tahu bahwa lautan spiritualnya dalam kesakitan luar biasa ketika dia menguji segel. Wo Yuhao membungkuk dan memasuki tendanya.
Para Mas Roja diperlakukan dengan sangat baik di dalam camp, dan tenda itu sangat besar. Namun ekspresi Wo Yuhao segera berubah ketika melangkah masuk. Ada aroma yang kuat di tenda samaran Dolo, bukan hanya itu, tapi ada juga aura menyeramkan yang menyertainya. Tuan, Anda kembali. Sebuah suara yang diucapkan dengan lembut terdengar. Dua gadis muda berpakaian sederhana menerimanya dengan segera. Wajah mereka sedikit merah. Jelas mereka dipengaruhi oleh obat-obatan. Kedua gadis muda ini sangat cantik, tetapi sorot mata mereka kosong, sepertinya mereka telah kehilangan jiwa. Woyo berkata, "Menjauhlah dariku, kenakan pakaianmu. Aku tidak membutuhkan layanan kalian hari ini." Setelah mereka pergi, tenda segera berbau lebih menyegarkan. Cara gereja Roh Kudus melukai orang benar-benar dapat membuat orang marah. Wu Yuhao tidak menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengamati sekelilingnya. Dia berada di area pangkalan yang sangat penting. Semua orang dari gereja Roh Kudus tinggal di dalam wilayah inti ini. Pertahanan tidak dilakukan lagi, sangat ketat di wilayah seperti ini. Jika ada penghalang spiritual atau individu yang kuat di sekitar, ia akan segera terdeteksi. Wu Yuhao tidak naik ke tempat tidur. Samaran Dolo pasti ada di sana dengan banyak gadis muda dan rasanya terlalu kotor. Dia menarik kursi dan duduk di atasnya. Setelah itu, ia dengan hati-hati melepaskan kekuatan spiritualnya. Deteksi spiritualnya terbatas pada tenda. Setiap sudut dan celah berada dalam deteksinya. Dia ingin memastikan bahwa tempat ini aman sebelum melanjutkan dengan langkah selanjutnya dari operasinya. Semua aman. Wu Yuhao melepaskan kekuatan jiwanya sekali lagi. Kali ini, ia membentuk penghalang spiritual dan mengisolasi bagian dalam tenda dari sisa dunia luar. Dia akan segera menemukan jika seseorang mencoba menggunakan kekuatan spiritual di tenda ini. Itu seperti ketika dia ditemukan oleh penghalang sebelumnya. Setelah menyelesaikan pengaturan ini, Wu Yuhao mulai menggumamkan mantra. Suaranya sangat lembut. Kecuali berada di ruangan yang sama, tidak mungkin untuk mendengarnya. Samaran Dolo juga sebagian mahir dalam kekuatan spiritual, jadi lebih mudah bagi Wu Yuhao untuk menjaga penampilannya jika dia menirunya. Ketika dia mulai melantunkan mantra, ruangan di depannya mulai berubah. Lingkaran berputar dan pintu hitam pekat perlahan-lahan terbuka di depannya. Wu Yuhao memverifikasi bahwa tidak ada yang melanggar penghalang spiritualnya sebelum dia melangkah ke pintu itu. Dia keluar ke dimensi lain, Demi-Plane Spektral. Di Gunung Penatua Song, Yan Shaozi dan semua orang dari Sekte Tang sedang menunggunya. Selain mereka, ada juga Raja Beruang Es. Semua orang dari Sekte Tang telah memasuki Demi-Plane Spektral Wu Yuhao. Mereka tidak memiliki terlalu banyak reaksi ketika mereka pertama kali masuk, tetapi Yan Shaozi dan Penatua Song keduanya tercengang. Mereka tidak berharap Wu Yuhao mampu melakukan ini karena mereka sangat berpengetahuan luas. Mereka mengerti apa yang dimaksudkan dengan Demi-Plane. Penatua Song dan Yan Shaozi segera menyadari dari mana pasukan spektral berasal ketika mereka bertarung dengan hutan Stardo, dan mereka melihat lautan hantu yang tak terbatas. Namun tak satu pun dari mereka yang mengajukan pertanyaan tentang hal itu. Dalam rencana Wu Yuhao, tidak mungkin ia bisa menyelamatkan Tangya sendirian. Kemampuan Tangya saat ini tidak diketahui, namun mereka tahu dia setidaknya adalah sagi jiwa jahat. Wu Yuhao juga tidak bisa melukainya, tidak mungkin menangkapnya dengan cepat. Selanjutnya, setiap gerakan di pangkalan ini akan segera ditemukan. Yuhao tidak punya pilihan selain untuk mengungkapkan Demi-Plane spektralnya kepada mereka dan membiarkan semua orang beristirahat di dalamnya. Ketika dia memasukinya, itu berarti bahwa semua orang telah berkumpul. Saat ini, langkah pertama dari rencana itu telah selesai. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.